Shalom, saudara-saudara terkasih. Saya nggak tahu apakah hari Rabu ada misa, Pastor Pada. Kalau saya harus ke Sampit, saya memberi pelayanan, diminta memberi retret di Sampit. Kita ketemu lagi Jumat, pada saat Jumat pertama dan sekaligus kelemahan ilahi dan adorasi, sore hari jam 3 ketemu. Yang kedua, terima kasih sekali, jangan lupa betul kata Pastor Cornel tadi, subscribe. Saudara-saudari, subscribe Anda, jujur, bukan kami ikut-ikutan artis-artis itu atau ikutan YouTuber-YouTuber, bukan. Di sini bukan masalah YouTuber, saudara-saudari. Bukan saya YouTubernya atau Pastor Cornel. Ini umat, saudara-saudari, bukan kami. Orang bilang Romo Lulus tuh banyak duit dari Hong Kong. Tidak, bukan saya. Dulu waktu saya bantu di seminari. Sekarang karena seminari sudah selesai, mau peresmian dan sebagainya, sekarang membantu Pastor IDGB, nanti bantu lagi. Tugas saya itu cuma membantu, saudara-saudari. Jadi jangan berpikir, saya nggak dapat apa-apa dari subscribe itu. Tetapi justru subscribe itu menolong pribadi-pribadi atau tempat-tempat yang saya bantu. Nah, please, jangan lupa subscribe, puji Tuhan. Saya lihat sekarang sudah menembus 6.000. Jadi tolong ya, yang belum subscribe, please subscribe. Sarangi. Dukungan banyak pihak sangat kami harapkan. Sekali lagi, Tuhan memberkati budi baik Anda. Berkah dalam. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bersama rohmu. Selamat sore semua. Sore, Pastor. Pastor, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat, kita semua diberkati Tuhan. Kita berjumpa pada sore hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan cintanya kepada setiap kita. Dan kita mohon semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, dalam bacaan pertama dikisahkan tentang panggilan dan perutusan Nabi Yeremia. Ia akan dijadikan sebagai kota dan benteng yang kokoh kuat, dan karena itu Allah meminta kepada Yeremia supaya jangan gentar, jangan takut mewartakan sabda Tuhan. Dan memang Yeremia dipanggil oleh Allah pada akhir abad ke-6 sampai dengan awal abad ke-7 sebelum Masehi untuk datang ke pembuangan di Babilonia, dan dia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Tetapi Tuhan menyertai Yeremia. Dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus begitu berani berbicara di depan orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri. Ada yang kagum, ada yang menolak dia dan mengancam dia. Dalam karya perutusan sabda Tuhan, apapun yang terjadi mesti diwartakan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Kita juga menghadapi tantangan dan kesulitan dalam panggilan hidup kita dari keluarga dan juga dari lingkungan hidup kita. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan, dan pada awal perayaan ini kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita sebagai orang berdosa. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, wow, 3 bacaan yang luar biasa. Pertama tentunya dari kitab Yeremia, kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, dan yang ketiga dari bacaan Injil Lukas. Yang pertama dari kitab Yeremia. Ini panggilan cerita tentang bagaimana Yeremia sudah dipanggil. Aku mengenal engkau bahkan sebelum kau dilahirkan. Wow. Dan poin kata kunci dalam panggilan Yeremia adalah janganlah gentar hatimu. Ini kata kunci dari bacaan pertama, bacaan yang kita dengar dari kitab Yeremia adalah jangan gentar. Dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus mengatakan apa? Mengatakan mengenai 3 hal penting: iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Dan yang ketiga dari bacaan Injil Lukas kita mendengar secara banyak poinnya, tetapi saya mengambil 1 poin, terjadi suatu penolakan. Yesus ditolak. Nah, apa kaitan 3 bacaan tadi? Wow. Dari bacaan Injil kita mendengar, Yesus berkata,
Seorang nabi diterima di mana-mana, tapi tidak di tempat asalnya. Dan itu terjadi dengan Tuhan Yesus. Yesus itu dilecehkan. Yesus itu berkata-kata bagus, berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang di kampungnya mengatakan, dia kan anak Maria dan Yosef. Saudara-saudaranya ada bersama kita. Dia kan dulu sama seperti kita. Kok begitu sih? Sama mungkin kita mengalami. Mungkin dulunya kita di kampung biasa-biasa saja. Wah, seperti saya ini, Romulus ini. Wah, banyak sih yang melihat sih kalau Romulus sih biasa-biasa. Memang biasa sih. Memang banyak sih, mohon maaf Bapak, Ibu, Pastor Cornel, mohon maaf sih. Banyak yang bilang Romulus tuh mirip bintang film Korea. Ini fitnah menurut saya itu. Banyak yang bilang, wah keren, kaya. Banyak. Tapi ya siapakah saya ini toh? Dan mungkin hebat dan sebagainya. Tapi di kampung siapakah gitu loh. Mereka tahu, lulus itu, dulu begini. Saya kenal. Ini yang ikut misa banyak teman-teman saya, saudara-saudari, saya tahu karena sudah kontak ya. Ada beberapa teman SD ada, teman SD ada nih ikut misa ini saya tahu, teman SD ada, teman SMP SMA. Mereka tahu saya. Hello, tahu siapa itu lulus Widodo. Capek deh. Kecilnya bagaimana? Nakal, saudara-saudari. Jadi kalau saya berkhotbah, mereka berpikir, Nah, jadi bacaan hari ini itu sebenarnya gue banget gitu loh. bahasa gaulnya itu gue banget. Kalau bahasa banyak ulun banar. Kalau bahasa Flores apa Pastor? Jadi gue banget ini. This is real. This is me. It's me. Saya. Mengapa? Saya pun mengalami penolakan saudara-saudariku. Wow. Tetapi saya ingat apa yang dikatakan Aristoteles. Siapa itu Aristoteles? Aristoteles itu filsuf dari Yunani yang mengatakan apa? Seorang filsuf. Pada saat Anda berada di dalam kegelapan, nah lihat ini. Pada saat Anda berada di kegelapan, fokuslah pada cahaya. Situasi yang Anda alami itu cuma 10%. Jadi kalau Anda mengalami penolakan, Anda ditolak, Anda disakiti, Anda dibully, itu baru 10%. Yang 90% itu adalah reaksi terhadap 10% itu. So, sebenarnya situasi itu tergantung Anda. Anda tidak bisa mengubah arah angin. Tetapi Anda bisa merubah layarnya. Macam nanti. Artinya, kalau Anda diejek, Anda dibully, Anda disakiti, Anda difitnah, Anda ditolak. This is about you, me. Ini soal Anda dan saya. Bagaimana Anda menanggapi penolakan itu. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus ditolak, nggak masalah. Yesus tetap berbuat baik. Yesus tetap eksis. Yesus tetap mewujudkan apa yang menjadi rencana Allah. Fokus pada cahaya, bukan situasi gelapmu. Itu kata Aristoteles. Dan saya terketuk dengan apa bacaan kedua tadi. Iman, harapan, dan kasih atau cinta. Dan yang terbesar adalah cinta. Di sini poinnya adalah, saudara-saudara yang terkasih, poin pentingnya adalah apa yang dikatakan Mother Teresa. Bunda Teresa mengatakan apa? Mother Teresa mengatakan apa? Dalam hidup ini, bukan Anda ditanya apa yang Anda buat, kehebatan Anda. Bukan hebatnya, bukan suasananya, luar biasanya tindakan Anda. Tetapi yang ditanya oleh Tuhan kepada kita adalah, sebesar apa cintamu yang Anda beri? Gunakan tanganmu untuk menolong orang. Dan gunakan hatimu untuk mencintai orang. Ini kata kuncinya. Gunakan tanganmu untuk menolong, meringankan beban orang. Tetapi gunakan hatimu untuk mencintai orang. Jadi kalau Anda mengalami penolakan, bukan fokus pada penolakan itu. Jadi kalau kita berpikir, aku disakiti, aku dihina, kita berfokus pada peristiwa itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara yang terkasih. Contoh di kantor, di keluarga, di komunitas Anda, di RT Anda, di kelurahan Anda ditolak. Mungkin karena Anda orang Katolik, orang Katolik ini geprek gitu. Anda ditolak. Tetapi di sini, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda fokus pada penolakan itu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak bisa merubah arah angin, saudara-saudari. Kalau Anda sedang menjalankan perahu, Anda merubah arah angin tidak bisa. Tetapi Anda bisa merubah layarnya untuk ke arah mana. Itu loh. Dan memang itu berat. Kalau pelaut bisa mengerti gambaran ini, bekerja keras, bekerja terus. Tidak bisa, saudara-saudara, kalau mengubah arah angin. Tidak bisa. Dan ini serius, saudara-saudara. Saya suka sekali gambaran-gambaran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di dalam kitab suci dan juga para filsuf. Jadi prinsip utamanya itu, Anda tidak bisa mengubah arah angin. Dan kata kuncinya berikutnya, yang menjadi menguatkan saya, yang akan memberi gambaran tentang luar biasanya cinta itu. Semangat seperti Tuhan Yesus meskipun ditolak bahkan oleh orang-orang di kampungnya. Yaitu apa? Misi saya dalam hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang dan melakukannya dengan semangat kasih sayang. Misi saya itu bukan bertahan hidup. Jadi Anda itu bukan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu nggak ada bedanya dengan binatang, saudara-saudari. Karena binatang itu berusaha bertahan hidup. Harimau dengan cakarnya berusaha bertahan hidup. Serigala dengan taringnya, ibaratnya seperti itu. Banyak binatang berusaha bertahan hidup. Kura-kura dengan rumah kura-kuranya bertahan hidup. Tetapi manusia bukan hanya bertahan hidup, tetapi mengisi hidup itu dengan cinta.
Dan untuk melakukan cinta itu kita ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia hari ini. Janganlah gentar. Janganlah gentar hatimu. Saudara-saudari yang terkasih, kalimat janganlah gentar itu juga sering disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Jangan takut. Jangan gentar, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini adalah suatu ungkapan yang meneguhkan saya, Pastor Cornel, kita semua sebagai umat, sebagai murid-murid Kristus. Yaitu apa? Kita tidak hidup sendiri, tetapi kita diminta untuk bijak. Mother Teresa mengatakan, bukan kehebatan yang dipandang oleh Tuhan, tetapi sebesar apa kita menggunakan anugerah cinta itu. Makanya suka sekali lagunya. Semua karena cinta, semua karena cinta, karena cinta. Saudara-saudari, ini sangat indah, saudara-saudari. Dan ini menguatkan Anda, karena saya tahu betapa sakitnya penolakan, betapa sakitnya tidak diterima, betapa sakitnya tidak diakui, betapa sakitnya tidak diperhitungkan, betapa sakitnya mengalami pelecehan, mengalami pembulian, pedih, luka batin. Tetapi pada saat Anda hidup dalam situasi itu, dikatakan oleh Aristoteles, hidup dalam kegelapan, fokuslah pada cahaya. Anda kalau fokus pada penolakan itu, Anda berfokus pada fitnah itu, yang ada adalah jengkel, dendam, sakit hati. Lama-lama Anda bisa kena kanker, bisa kena ginjal, macam-macam, saudara-saudari. Tetapi, kalau Anda mengalami penolakan, Anda mengalami fitnah, Anda mengalami sakit hati, dan lain sebagainya, tetapi Anda fokus pada cahaya, artinya fokuslah kepada Kristus. Aristoteles tidak mengenal Kristus, karena dia hidup sebelum Kristus, artinya di dunia ini. Nah, tetapi, apa yang disampaikan Aristoteles, menguatkan kita, yaitu apa? Pada saat kita mengalami kesulitan, kegelapan, istilahnya kegelapan, fokuslah pada cahaya, dan cahaya itu adalah Kristus. Fokuslah pada Yesus Kristus. Dan ini bukan teori, saudara-saudara, please. Bukan teori. Ini adalah iman. Ini adalah suatu keyakinan, trust. Kalau kita berdoa koronka, kalau kita percaya Yesus sang kerahiman ilahi, kalau kita menyanyikan Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, apakah itu hanya teori? Tidak. Saya sering melihat anak-anak itu stres, orang-orang itu stres. Kenapa harus stres? Kenapa? Romo ngomong gampang, Romo nggak ngalami. Siapa yang nggak ngalami? Saya sering ngalami, saudara-saudara yang terkasih. Saya sering mengalami, saudara-saudari. Sejak kecil saya sering mengalami. Saya waktu dari Purworejo pindah ke satu kota, saya nggak mau sebut namanya, teman saya ikut misalnya di sini mungkin. Di satu kota, bayangkan saudara-saudara yang terkasih. Saya ini paralel, satu sekolah yang Katolik saya sendiri. Yang Katolik saya sendiri. Waktu itu saya SMP-nya di Purworejo. Tapi saya pindah ke suatu kota. Nah, di kota yang baru itu, Katoliknya itu cuma saya. Paralel itu 9 kelas, saudara-saudara. A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai I. Wow! Anda bisa bayangkan. Dan teman-teman saya, mohon maaf, teman-teman saya, ini beberapa, sudah menjadi tokoh pimpinan dari ormas-ormas tertentu yang nggak saya mau sebut namanya, karena ini YouTube, saudara-saudara. Nanti jika saya macam-macam. Tetapi itu pimpinan. Iya, demi Tuhan, pimpinannya saudara-saudari. Teman-teman saya. Dan Anda tahu, ternyata benih-benih seperti itu sudah dilakukan. Dan saya sudah bukan hanya ditolak macam-macam. Ya ampun, Tuhanku dan Allahku. Saya sudah mengalami, saudara-saudara yang terkasih. Begini. Saya ini pintar, saudara-saudari. Saya termasuk, ya, ranking Semalayan, ranking 1 lah. Matematika 9 ini ada guru-guru saya mungkin kalau yang masih hidup mungkin ikut ini. Nilainya tinggi-tinggi, saudara-saudari. Dan apa yang terjadi untuk pelajaran agama, kita nggak usah sebut agamanya, Anda sudah tahu. Saya tidak pernah bisa mendapat nilai 8. Tidak bisa, meskipun nilainya 100 semua. Saya bisa semua, mohon maaf. Termasuk menulis bahasa Arab segala macam, saya mengerti, saudara-saudari, mengerti. Tapi tidak pernah bisa mendapat nilai 8, hanya 7 paling tinggi. Dan masih banyak lagi peristiwa. Jadi sejak kecil saya sudah mengalami pembulian. Tetapi yang luar biasa, meskipun saya masih kecil pada waktu itu, saya percaya Kristus menguatkan saya. Dan terbukti sampai sekarang. Nah, yang menjadi bahan permenungan Anda dan saya adalah, kalau Anda mengalami kesulitan, fokuslah pada cahaya, fokuslah pada Kristus. Dan jangan berusaha merubah arah angin. Jangan berusaha menobatkan orang-orang sekitar Anda bergaya memberi penjelasan, tapi rubahlah arah layarnya, arti rubahlah hidup Anda. Mereka itu cuma 10%, Anda 90% untuk memutuskan Anda tetap tegar. Dan kualitas seseorang adalah tetap tegar di masa sukar, tetap tegar, tetap tangguh di masa orang lain rubuh, tetap tegar di masa sukar, tetap tangguh di masa orang lain rubuh, dan tetap bercahaya di saat orang lain redup dan mengalami kegelapan. Saudara-saudari,
Kuncinya adalah kita belajar dari Mother Teresa tadi. Apapun yang terjadi, kugunakan tanganku untuk menolong orang. Bahkan orang yang menyakitiku, memfitnahku. Dan kugunakan hatiku untuk mencintai orang-orang itu. Mother Teresa mengatakan itu kepada kita. Dan ini bukan teori, saudara-saudari yang terkasih. Kalau Anda seperti yang dikatakan di Yeremia tadi, tidak gentar, janganlah gentar hatimu. Anda bisa melakukan 3 hal yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Anda punya iman, percaya pada Tuhan. Anda punya harapan di masa sulit Anda. Dan Anda punya cinta, karena Anda terlebih dahulu dicintai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah perjuangan kita. Perjuangan kita untuk apa? Untuk mewujudkan panggilan kita. Banyak orang mencari profit. Profit itu untung, cuan-cuan. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi profet. Profet itu nabi, saudara-saudari. Bukan soal profit, tapi profet. Profetis, panggilan kenabian. Anda dan saya seperti Yeremia dipanggil di zaman milenial ini untuk menjadi nabi-nabi di dunia modern. Kata kuncinya, jangan gentar. Saya sebagai Romo, Anda sebagai umat. Kesulitan pasti ada. Kami para Romo Kornet, saya, kami semua para Romo mengalami juga kesulitan seorang Romo. Anda jangan melihat bahwa kami fine-fine aja. Tidak. Kami pun harus berjuang dengan masalah yang kami hadapi, dengan problem yang kami hadapi, dengan responsible atau tanggung jawab yang harus kami hadapi. Anda juga sebagai umat juga harus berjuang. Kita berjuang bersama, saudara-saudari. Kita berjuang bersama, tetapi kita tetap tegar di masa sukar. Tetap berpikir positif di tengah situasi yang negatif. Tetap berpikir jernih di tengah kekotoran kehidupan. Ini kata kuncinya. Kalau Anda demikian, saudara-saudari yang terkasih, pintu kerajaan surga terbuka untuk kita. Pintu keselamatan terbuka untuk kita. Kesulitan hidup, beban hidup tidak membuat kita gentar terhadap kehidupan ini. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati Anda. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sebelum berkat penutup, terima kasih untuk Romo Lulus Widodo, untuk Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk teman-teman petugas live streaming, untuk frater, dan juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang bersedia hadir pada jam kerahiman dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga untuk kemurahan, berkat, dan dukungan kalian semua untuk pembangunan Gua Maria dan sarana pelayanan di Paroki Yesus Gembala Baik. Kami berdoa semoga Tuhan selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.